Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan sajikan informasi seputar peristiwa yang terjadi di Lampung yang telah dirangkum dalam tayangan Lampung 24 jam. Dan inilah Lampung 24 jam di Tribun Lampung selengkapnya. 5 tersangka perusakan kantor TNBBS Lampung Barat terancam 15 tahun penjara. Polres Lampung Barat menyebut kelima tersangka perusakan kantor TNBBS di Kecamatan Suwoh, Lampung Barat terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat Ibtu Juherdi Sumandi menerangkan ada beberapa pasal yang dilanggar. Kalau untuk pasal yang dikenakan mengarah kepada pasal 187, kemudian jangto pasal 170 dan pasal 406, di mana para tersangka ini mendapat ancaman pidana yakni 15 tahun kurungan penjara. Selain mengamankan para tersangka, pihaknya juga telah mengamankan beberapa barang bukti dalam perusakan kantor TNBBS. Barang bukti yang diamankan ialah 4 kendaraan sepeda motor yang sudah hangus terbakar, kemudian barang elektronik dan barang yang digunakan oleh satuan tugas untuk penanganan harimau tersebut diamankan semua oleh pihaknya. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran tilang 40 truk odol sepanjang 2024. Dinas Perhubungan Pesawaran telah menilang sebanyak 40 truk overdimension, overloading atau odol atau kelebihan kapasitas. Kadishub Kabupaten Pesawaran Ahmad Syafei menjelaskan 40 truk itu terjaring dalam 5 kali operasi sepanjang tahun 2024 ini. Pihaknya telah melakukan tindak penilangan sebanyak 40 kendaraan odol yang melintasi Kabupaten Pesawaran. Razia tersebut paling banyak dilakukan di wilayah pesisir. Menurut Syafei, dalam operasi tersebut pihaknya berkoordinasi dengan Satlantas Polres Pesawaran. Namun, kendaraan yang terkena razia masih dalam batas normal. Selain melakukan razia untuk truk bermuatan berlebih, Dinas Perhubungan juga membuat surat edaran tentang kelas jalan, muatan kendaraan, ukuran kendaraan, dan dimensi. Nantinya seluruh camat akan menyebarkan surat edaran tersebut ke seluruh desa di Bumi Andan Cicaman. Syafei berharap dengan surat edaran yang diberikan ke camat dan Pemdes ini dapat mencegah kendaraan yang tidak sesuai melewati wilayahnya. Dengan demikian dapat mencegah kerusakan pada jalan yang dilintasi oleh kendaraan yang tidak seharusnya. Korban tewas diserang harimau di Lampung Barat masih keluarga tersangka perusakan. Sejumlah fakta mulai terungkap pasca 5 warga Suwoh dan BNS Lampung Barat ditetapkan sebagai tersangka perusakan kantor TNBBS. Kelimanya yakni TR, AI, BU, MR, dan SA. Salah satu tersangka mengakui korban atas nama Gunarso yang meninggal dunia akibat dimangsa harimau di Suwoh, Lampung Barat beberapa waktu lalu merupakan anggota keluarganya. Selain itu, penanganan yang dilakukan oleh petugas untuk menangkap harimau sangat lambat, sedangkan korban makin bertambah. Diketahui 4 dari 5 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu memiliki ikatan keluarga dengan 2 korban yang tewas akibat serangan harimau yang terjadi di Lampung Barat. Hal itu pun semakin membuat mereka kesal dan timbul tindakan spontan untuk merusak kantor tersebut. Kendati begitu, para tersangka juga mengakui bahwa perusakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang salah. Kini, para tersangka juga siap mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat Ibtu Juherdi Sumandi juga membenarkan bahwa para tersangka memiliki ikatan keluarga dengan korban yang meninggal akibat serangan harimau. Kuasa hukum Yudi yang mengaku Bin yakin kliennya hanya kasus perdata
Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menggelar persidangan dengan tersangka Yudi alias Alex terkait dugaan mengaku anggota BIN. Majelis Hakim menggelar persidangan terdakwa yang mengaku BIN tersebut dengan agenda menghadirkan saksi ahli IT dan ahli pidana pada Kamis 21 Maret 2024 kemarin. Kuasa hukum Yudi alias Alex, tersangka yang mengaku BIN, Heri Hidayat, mengatakan bahwa kliennya masuk ke dalam kasus keperdataan bukan pidana. Menurut keterangan dari kuasa hukum Yudi alias Alex yakni Heri Hidayat, saksi yang dihadirkan yakni terkait dengan kepentingan pembelaan di mana kasus ini berkaitan dengan urusan keperdataan. Pihaknya pun menghadirkan saksi ahli pidana dan pihaknya menanyakan apakah ini termasuk kasus pidana atau tidak, karena dalilnya ada kerugian senilai 9 miliar rupiah dari pelapor. Dan menurut keterangan dari Heri, itu pun harus dibuktikan atau tidak, dipertegas terkait dengan IT adanya rekaman percakapan screen recorder rekaman layar ponsel dengan terdakwa. Percakapan dengan pelapor ada bukti transfer senilai 400 juta rupiah dan di dalam dakwaan itu disebut tak ada keuntungan. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Chandra Reski mengatakan alih persidangan pada hari kemarin dihadirkan oleh ahli IT dan ahli pidana. Tetapi bukan isi WhatsApp tersebut, ahli IT baru tahu tadi saat ditanya bisa dibuka tetapi tidak bisa. Ia mengatakan ahli pidana dengan perumpamaan kerjasama dengannya dan minta dimodali. Selama Ramadan, Universitas Teknokrat Indonesia banyak kegiatan positif. Selama bulan Ramadan, Universitas Teknokrat Indonesia banyak kegiatan positif. Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Dr. Haji Matahir Muhammad SEMM mengatakan, kegiatan positif itu berlangsung setiap hari di Masjid Asmaul Yusuf Universitas Teknokrat Indonesia. Kegiatan positif ini pun adalah pada saat sahur disediakan makanan gratis, amalan-amalan pembacaan Al-Quran sampai salat duha. Kajian sampai salat zuhur, pembacaan Al-Quran bersama sampai asar, dan kajian oleh ustadz-ustadz yang sudah dijadwalkan sampai buka puasa. Kemudian buka puasa bersama salat maghrib, salat isya, tarawih, lalu dilanjutkan lagi dengan kajian dan pembacaan Al-Quran. Selain itu, selama bulan Ramadan, semua mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia bukan hanya semangat untuk puasa dan perbaiki diri, tapi juga semangat untuk membagi rezeki. Semua mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, baik organisasi kemahasiswaan, himpunan mahasiswa, maupun unit kegiatan mahasiswa terus-menerus melakukan sahur on the road, pembagian takjil dan bakti sosial ke panti asuhan. Disduk Capil Metro tetap buka layanan jemput bola selama Ramadan, utamakan aktivasi IKD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Metro tetap memberlakukan pelayanan jemput bola kepada masyarakat selama Ramadan 2024. Kepala Disduk Capil Metro Ika Pusparini Anindita Jaya Singa mengatakan, pelayanan jemput bola ini tidak berbeda dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Ia menambahkan pihaknya juga menempatkan posko pembuatan atau aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di tempat-tempat keramaian selama Ramadan, seperti di Pasar Senja hingga di pasar murah yang digelar di Bumisai Wawai. Untuk IKD sendiri, persentase kepemilikan IKD di Metro cukup tinggi, yakni sebesar 15,28% dari total jumlah penduduk.